Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa di TV Jogja. Wow, senang sekali kali ini meskipun Yogyakarta sedari pagi ini diguyur hujan, semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk tetap produktif di hari ini. Semoga sehat selalu ya. Yang sakit, ayo cepat sehat lagi ya. Dan kali ini saya Latifah Nur Muslimah bisa menjumpai Anda. Ini sebuah kesenangan tersendiri karena di edisi dialog khusus kali ini kita akan mengobrolkan begitu tentang hal yang kalau saya pribadi ini mengajak saya untuk sedikit bernostalgia. Wow, karena kali ini Adi TV bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, bidang Cipta Karya Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tema kita kali ini adalah mengenai sayembara Pradesain Jogja Planning Gallery. Siapa yang baru pertama kali mendengar Jogja Planning Gallery? Wow, kayaknya ini hanya sebagian kecil ya, atau mungkin kalangan tertentu yang mungkin baru mendengar gitu ya. Tapi ternyata ini adalah suatu rencana besar yang nanti akan dibangun insya Allah dalam jangka waktu dekat di Yogyakarta. Yang saya dengar, yang nanti juga akan saya konfirmasi kepada narasumber, ini adalah harapannya untuk bisa menjadi sarana melestarikan bagaimana kemudian Yogyakarta sebagai warisan dunia yang juga untuk bisa tetap mempertahankan dan juga mengembangkan nilai-nilai filosofis yang ada sebelumnya, bahkan juga untuk bisa melestarikan nilai-nilai luhur yang universal. Dan kali ini tentunya sudah hadir bersama dengan saya, sudah sangat siap sedia. Ada dua orang narasumber. Yang pertama sudah hadir, ini adalah Bapak Setianto ST. Beliau adalah Kepala Seksi Penataan Bangunan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat sore Pak Seti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kabar baik Pak hari ini ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini meskipun nggak hari Jumat, tapi tetap everyday ada batik-batiknya ya Pak, ada unsurnya begitu. Sengaja tadi. Sengaja? Kami siapkan batik untuk acara sore hari ini. Oke, luar biasa. Ini berarti udah di-prepare dengan sangat maksimal. Nanti juga apa yang akan kita obrolkan juga akan di-share kepada pemirsa pastinya ya. Siap, ya. Tapi kabar baik hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Karena banyak juga yang agak drop loh Pak. Ini cuacanya lagi nggak menentu ya? Iya, tadi kesini aja hujan deras. Iya Bapak, iya. Betul. Oke. Dan selanjutnya pemirsa sudah ada juga di layar kaca Anda. Ini satu lagi ada narasumber kita, yakni ada Bapak Arsitek Ahmad Saifuddin Mutaki IAI-AA. Beliau adalah Ketua Panitia Pelaksana Sayembara Pradesain Jogja Planning Gallery sekaligus Ketua Ikatan Arsitek Indonesia DIY tahun 2019 hingga 2022. Kita juga harus sapa beliau nih. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wow. sore. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan terus semangat. Dan terus semangat. Iya. Ini suatu kebahagiaan bagi saya pribadi Pak, sebagai lulusan teknik arsitektur di zaman dulu, terus bisa berjumpa dengan Bapak di waktu yang sangat istimewa ini. Karena kapan lagi bisa ketemu langsung dan ngobrol bersama dengan Ketua IAI ya Pak ya? Wah, iya. Cuma jangan keliru loh, Ketua IAI yang sekarang, Iya Pak. yang periode sekarang itu sudah ada pengganti saya. Nah, jadi kalau saya sekarang memang posisinya sebagai Ketua Kehormatan. Iya. Ya. Oke, tapi ini akan menjadi sesuatu yang akan saya kenang nih Pak. Oke. Oke, nanti Iya. kita akan berbincang banyak ya Pak ya. Siap. Wow, ini kapan lagi gitu kan saya bisa mendapatkan tema yang bisa sejalan dengan saya di masa lalu gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut deh. Oke, Oke. pemirsa, bagi Anda yang sekiranya ingin berpartisipasi, silahkan Anda bisa langsung saja langsung telepon di line interaktif telepon kami di 0274 4531 900. Dan Anda yang lagi online juga bisa nih ikutan bergabung. Silahkan menyaksikan via live streaming di www.aditv.co.id atau via channel YouTube kami di AdiTV Streaming Official. Oke, yang pertama ini mungkin saya pertama kali ke Pak Seti deh, yang paling dekat sama saya Pak ya. Ini karena ada senadanya juga nih, ada batik-batiknya ya. Pak Seti, Pak, ini kalau saya sudah pernah dengar sebelumnya ada Jogja Planning Gallery, tapi mungkin bagi masyarakat yang masih awam, yang belum tahu apa sih ini Jogja Planning Gallery, kok ada Jogja Planning itu dari kata merencanakan gitu ya. Galeri lagi, mau ada apa sebenarnya di Jogja? Apa itu sebenarnya Jogja Planning Gallery? Silakan Pak Seti. Iya, baik. Terima kasih. Jadi memang Jogja Planning Gallery ini adalah sebuah bangunan nanti yang akan dibangun oleh Pemda DIY. Iya. Ya, yang lokasinya itu ada di Jalan Malioboro 5456. Nah, kalau sekarang itu yang sedang digunakan teras Malioboro 2 dan
gedung DPRD. Iya. Ya, itu nanti adalah sebuah bangunan yang mana itu akan menjadi wadah galeri planningnya Yogyakarta. Jadi Yogyakarta nanti ke depan itu akan seperti apa perencanaan kotanya, terus kemudian akan menampilkan juga beberapa spot satuan ruang strategis yang ada di Jogja. Itu nanti akan diwadahi, akan ada di bangunan itu, kemudian nanti Jogja ini kan punya keistimewaan ya, tata ruangnya kan istimewa. Kemudian selain itu akan menampilkan sejarahnya Jogja nanti akan seperti dulu itu seperti apa, itu nanti akan ditampilkan dalam bangunan Jogja Planning Gallery itu. Nah, selain itu nanti juga harapannya ke depan Jogja Planning Gallery ini menjadi sebuah wadah kreativitas bagi para pelaku seni di Jogja gitu ya. Karena memang di Jogja itu kan banyak sekali penggiat seni itu kan banyak. Nah, ini nanti bisa menjadi sebuah wadah yang ada di kawasan yang strategis di Jogja, sumbu filosofi gitu ya, antara Tugu, Keraton, Panggung Rapia yang sekarang baru menjadi nominasi untuk warisan dunia. Kira-kira itu nanti apa yang ada dalam bangunan Jogja Planning Gallery itu. Nah, satu hal itu nanti akan ada bangunan baru di situ. Kemudian ada satu bangunan yang sekarang digunakan untuk ruang sidang paripurna gedung DPRD DIY. Nah, itu nanti akan menjadi sebuah, karena bangunan itu sekarang heritage, nanti akan dilakukan preservasi terhadap bangunan yang ada di situ. Kemudian ini bisa menjadi satu kesatuan, artinya sebuah wujud bangunan baru yang mampu menghargai bangunan-bangunan yang ada di masa lalu. Kurang lebih demikian, Mbak. Ini bangunan yang nanti kalau saya tangkap ini planning, berarti kan untuk merencanakan di masa depan seperti apa, tapi tanpa melupakan masa lalu dan masa kini ya Pak ya. Jadi satu kesatuan. Ini idenya dari siapa sih Pak? Ini idenya langsung dari beliau, Bapak Gubernur DIY. Bagaimana Jogja itu bisa mewujudkan sebuah bangunan yang memiliki fasilitas-fasilitas kita ke depan itu, informasi Jogja itu akan seperti apa gitu. Iya, demikian. Jadi ini juga harapannya bisa menjadi salah satu mungkin bukan maskot tapi landmark. Nah, itu lebih cocok ya. Kalau bahasa aslinya juga landmark budaya kalau beliau. Betul. Ya nanti juga kalau ada wisatawan datang ke Malioboro ini akan melewati juga gitu ya. Karena memang kalau tidak salah hadapnya ke Jalan Malioboro ya. Nanti orientasi bangunannya ke arah Jalan Malioboro. Ya, betul. Seperti itu. Dan juga Pak, ini yang menjadi salah satu rentetan dari tema kita. Ini kenapa kemudian harus diadakan sayembara sih Pak? Gitu. Memang gini ya, sayembara ini merupakan bagian awal dari sebuah proses ini nanti. Ya, prosesnya itu kan panjang. Sebelum bangunan gedung ini dibangun kan harus ada melalui proses ya. Ada proses perencanaan teknis namanya. Dalam proses perencanaan ini ada satu tahapan ini dalam rangka menggali ide gagasan itu ya. Kalau dulu pernah kuliah di arsitek kan tahu ini menggali ide gagasan itu seperti apa gitu ya. Tapi jangan dites di sini ya Pak, saya udah lupa materinya. Ya, dalam rangka menggali ide gagasan dari kalangan profesional. Itu memang sayembara ini merupakan satu langkah yang tepat. Satu langkah yang tepat, kemudian akan mendapatkan ide yang banyak dari para profesional. Dari para profesional. Idenya tidak cuma satu, banyak sekali ide yang masuk. Nah, kemudian dalam proses sayembara ini dilakukan seleksi sehingga didapatkan beberapa nominasi yang memang itu menjadi nominasi yang terbaik. Nah, dari nominasi yang terbaik ini akan dipilih yang paling baik. Nah, ini nanti ini merupakan satu proses yang tepat, efektif dalam rangka menjaring ide, gagasan, serta tidak lupa pula kontribusi dari masyarakat. Artinya masyarakat itu punya kontribusi terhadap proses pembangunan yang ada di Jogja. Gitu. Kurang lebih demikian. Jadi memang ini sangat terbuka kemarin untuk masyarakat, apalagi yang sudah jadi alumni gitu ya. Biasanya kan ada ide-ide yang membuncah. Nah, ini disalurkan lewat sayembara ini. Gitu ya. Dengan mengikuti ini biasanya muncul gagasan baru yang kemudian bisa diaplikasikan secara langsung, tapi tentunya dengan mengikuti nanti ada dokumen-dokumennya, seperti itu biasanya Pak ya. Saya jadi ingat dulu pas zaman kuliah ikut sayembara Pak. Deh, ini kemudian nih saya juga akhirnya langsung lanjut deh ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini kalau yang saya tahu memang dalam proses pelaksanaan diadakannya sayembara pradesain ini kan turut
apa namanya menggandeng IAI dari DIY gitu ya. Nah ini sebenarnya tahapan prosesnya dari awal sampai saat ini tahapan prosesnya seperti apa Pak? Kayaknya sudah hampir setahun berarti ya? Atau kurang dari setahun ya sepertinya? Ya begini, ya, silakan, jadi saya kira masyarakat juga perlu tahu bagaimana sebetulnya sebuah gagasan yang akan lahir di ruang kota, katakanlah tadi keinginan dari Pemda untuk bisa menjadi landmark gitu ya. Maka sebetulnya sayembara itu adalah bagian yang sangat amat penting menurut saya. Karena sayembara itu memastikan bahwa mereka yang bisa berkontribusi tentu para arsitek yang memiliki kualifikasi memadai. Nah, kalau kemudian IAI Daerah Istimewa Yogyakarta yang digandeng oleh pemerintah, saya kira ini bagian dari komitmen kami mendukung pemerintah bahwa sudah beberapa kali kami itu menyelenggarakan bangunan-bangunan publik yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, kali ini bangunan publik itu berada di suatu titik yang sangat amat penting bagi ruang kota Jogja, yaitu sumbu filosofis yang berada di Malioboro. Sehingga tidak sembarangan orang merancang di sana. Sehingga itu IAI melakukan proses sosialisasi jauh sebelum proses pendaftaran. Jadi biasa ada proses-proses yang dilakukan, yaitu kita mengenalkan dulu Malioboro itu ke komunitas arsitek tidak terbatas di Indonesia. Jadi kami menghadirkan paling tidak ada 3 sesi awal, yaitu satu arsitek. Apa Pak, ditahan dulu Pak, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya ya Pak Ahmad ya. Oke, biar pemirsa juga penasaran apa sih sebenarnya lanjutannya. Masih sama tema kita mengenai sayembara Pradesain Jogja Planning Gallery. Seperti apa sih? Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini.